Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur dengan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita, karena pada hari ini kita dapat sama-sama lagi untuk mendengar firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita berdoa bagi meneruskan renungan kita saat ini. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di syurga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berharap kepada Engkau sehingga kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik, mengerti firman Tuhan dengan baik, dan kami tahu apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, judul renungan kita pada hari ini adalah Pisau Pemangkas. Ayat renungan di dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara-saudara, sama ada Anda sepohon pokok atau seorang manusia, pemangkasan tidak kedengaran menyeronokkan. Saya masih ingat dengan baik akan hal itu ketika saya tinggal di lembah Napa, di mana beribu-ribu pokok anggur ditanam. Para pekerja akan berada di ladang selama berhari-hari selepas menuai untuk memangkas pokok anggur yang baru saja memberikan buah. Daripada bentuk megah yang telah tumbuh selama berbulan-bulan, pokok anggur itu akan dipotong menjadi tiada dan akan kelihatan sangat gondol dengan hampir mati. Namun seolah-olah dahan-dahan yang berbuah banyak tidak diberi ganjaran sama sekali, tetapi dipotong dan dibiarkan musnah, tidak bernyawa di atas tanah. Jadi saudara-saudara, pokok-pokok anggur itu akan kekal tidak aktif sepanjang musim sejuk dan tidak mengeluarkan apa-apa. Tunas sampailah musim bunga, apabila udara dan tanah akan menjadi panas dengan matahari yang cerah. Masa yang sesuai ataupun masa yang diambil hanyalah beberapa minggu, dan tiba-tiba pokok anggur itu akan dipenuhi dengan dahan-dahan serta daun-daun. Dan buah-buah yang berharga ini akan mulai matang hingga musim menuai. Pemangkasan tidaklah merosakkan pokoknya, sebaliknya telah menjadikan pokok anggur lebih berupaya untuk berbuah hingga musim menuai lagi. Dalam Yohanes 15, Yesus mengaplikasikan pelajaran pisau pemangkas ini dalam kehidupan rohani. Semasa dahan-dahan yang tidak berbuah banyak itu dipotong oleh Bapa, dahan-dahan yang berbuah banyak dipangkas dengan penuh hati-hati. Ibrani 12 ayat 11 di mana memberitahu kita, memang tiap-tiap ganjaran dan pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara-saudara, walaupun pemangkasan itu menyakitkan, namun pemangkasan tidak membawa kepada kematian kita. Sebaliknya, pemangkasan berupaya menghasilkan buah yang lebih banyak. Inilah tujuan semua ujian dalam hidup kita, supaya kita menjadi lebih pengasih, lebih sabar, dan lebih berbuah lebih banyak dalam keluarga, kejiranan, dan gereja kita. Saudara-saudara yang terkasih, saya sangat senang dengan ayat renungan kita pada saat ini dengan tajuk yang sangat baik, pemangkas. Saudara-saudara, seperti cerita tadi dikatakan bahwa pokok anggur kalau tidak berbuah maka dipangkas, tetapi juga dipangkas yang berbuah. Kenapa sedemikian? Di dalam kehidupan kita terkadang banyak perkara yang harus kita tinggalkan melalui tabiat, sikap, dan tingkah laku kita agar kita mendapat berbuah dengan lebih baik. Begitulah dengan pokok anggur yang berbuah.
dan tidak berbuah. Semuanya harus ditanggalkan daripada pohon utama, agar seterusnya nanti akan berbuah dengan lebih baik dan daun yang hijau akan kembali bercambah lagi. Saudara-saudara, hidup kita ini adalah seperti pohon anggur. Terkadang kita memerlukan untuk dipangkas agar kehidupan kita tahu bagaimana Tuhan mau mendidik dan mengajar kita. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini saya mengajak kepada kita, jikalau ada kesalahan, dosa yang tidak baik kepada kita, pangkas itu, tinggalkan itu, agar kita dapat berbuah dengan lebih baik lagi. Saudara-saudara, serenungan kita sampai di sini saja, yang mengatakan bahwa kita harus lebih berbuah banyak. Bagaimana caranya? Tinggalkan dosa, tinggalkan masalah, tinggalkan segala-gala yang tidak baik, dan datanglah kepada Tuhan, berbuah kasih Roh Kudus Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih dengan firman-Mu. Kami bersyukur karena memberikan satu nasihat kepada kami, bahwa untuk berbuah dalam hidup kami sebagai manusia, kami harus meninggalkan segala dosa yang ada di dunia ini dan datang kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan dan menyirami kami sehingga bertumbuh dan berbuah lebat dalam kasih Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan doa ini. Kami berserah hanya kepada Engkau satu-satunya Tuhan Allah kami yang penuh kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.